Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa menjalankan setiap aktivitas kita di setiap harinya. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, serta sahabiahnya. Kita berdoa kepada Allah semoga kelak kita termasuk pengikut atau golongan Nabi Allah Muhammad SAW. Adab-adab berpakaian. Sebagai seorang muslim, tentu kita berpandangan bahwa berpakaian itu telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah bercerita dalam firman-Nya di surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Pakaian juga merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sebagaimana Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Rasulullah SAW telah memerintahkan kita di dalam sebuah sabdanya, kulu washrabu walbasu watasaddaqu fi guri israfi wala makhilah. Makan, minum, berpakaianlah dan bersedekahlah kalian tanpa kikir dan tanpa sombong. Selain itu, beliau juga menjelaskan apa saja yang boleh kita pakai dan apa saja yang tidak boleh kita pakai, dan apa yang disunnahkan dan apa pula yang dimakruhkan. Yang pertama, tidak memakai sutra sama sekali, baik untuk pakaian, sorban, maupun selainnya. Dalam sabda Rasulullah SAW, la talbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Janganlah kalian memakai sutra, karena barang siapa memakainya di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat. Di dalam sabda yang lain, Rasulullah juga menyampaikan, hurrima libasul hariri waz-zahabi ala zukuri ummati wa uhilla li inathihim. Diharamkan pemakaian sutra dan emas bagi para lelaki dari umatku dan dihalalkan bagi wanita-wanita mereka. Kedua, tidak memperpanjang pakaian atau celananya, atau burnus sejenis mantel yang bertudung kepala, atau selendangnya hingga melebihi 2 mata kakinya. Rasulullah SAW bersabda, ma asfalal ka'baini minal izari finnar. Kain yang melebihi 2 mata kaki adalah di neraka. Beliau juga bersabda bahwasanya isbal menjulurkan kain itu berlaku pada sarung, baju, dan sorban.
Barang siapa yang memanjangkan salah satu darinya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Yang ketiga, lebih mengutamakan pakaian yang berwarna putih daripada warna-warna lainnya, dan tetap berpandangan bahwa penggunaan semua warna adalah diperbolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Albasul bayado fa innaha atharu wa atyabu wa kaffanu fiha mautakum." Pakailah pakaian yang berwarna putih, karena itu lebih suci dan lebih baik, dan gunakanlah untuk mengkafani orang-orang yang meninggal di antara kalian. Al-Bara bin Azib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang berperawakan sedang. Aku pernah melihat beliau mengenakan pakaian berwarna merah, dan aku tidak pernah melihat orang lain yang lebih tampan daripada beliau. Diriwayatkan pula bahwasanya beliau pernah mengenakan pakaian yang berwarna hijau dan menggunakan sorban berwarna hitam. Keempat, wanita muslimah wajib memanjangkan pakaiannya hingga menutupi kedua kakinya dan menjulurkan kerudung di kepalanya hingga menutupi leher dan dadanya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Di dalam surah An-Nur ayat 31 disampaikan pula, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihin. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah merahmati wanita-wanita yang ikut berhijrah ke Madinah pertama kali. Ketika Allah menurunkan ayat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, maka mereka segera memotong kelebihan kain mereka, lalu mereka gunakan sebagai kerudung. Ummu Salamah berkata, ketika turun ayat, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Maka keluarlah para wanita Ansor yang seakan-akan di atas kepala mereka ada burung gagak karena pakaian yang mereka kenakan. Kelima, kaum laki-laki tidak mengenakan cincin emas, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang emas dan sutra. Inna hazaini haramun ala zukuri ummati. Sesungguhnya dua barang ini haram bagi para lelaki dari umatku. Hurrima libasul hariri wa zahabi ala zukuri ummati wa uhilla linisaihim. Diharamkan pemakaian sutra dan emas bagi para laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi wanita-wanita mereka. Ketika beliau melihat cincin emas di tangan seorang laki-laki, maka beliau melepas cincin tersebut dan membuangnya seraya bersabda, salah seorang di antara kalian akan pergi mengambil batu dari neraka, lalu meletakkannya di tangannya. Setelah Rasulullah SAW pergi, dikatakan kepada laki-laki tersebut, ambil cincinmu dan manfaatkanlah. Orang tersebut menjawab, tidak,
Demi Allah, aku tidak akan mengambil cincin itu selamanya, karena cincin itu telah dibuang oleh Rasulullah. Keenam, seorang muslim diperbolehkan mengenakan cincin dari perak atau mengukir namanya pada batu cincinnya. Lalu ia gunakan sebagai stempel surat, buku, atau menandatangani cek dan lain sebagainya. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengenakan cincin dari perak yang diukir dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Beliau mengenakan cincin perak dari jari kelingking tangan kirinya. Anas bin Malik berkata, cincin Nabi dipakai di sini. Ia memberi isyarat ke jari kelingking tangan kirinya. Ketujuh, seorang muslimah tidak dibenarkan menutupkan kain ke seluruh tubuhnya tanpa memisahkan celah untuk kedua tangannya. Hal ini karena Rasulullah SAW melarangnya. Beliau juga melarang berjalan dengan satu sandal, sebagaimana sabdanya, La yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin yuhfihima jami'an aw liyun'ilhuma jami'an. Janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan satu sandal, tapi hendaklah ia melepas kedua-duanya atau menggunakan kedua-duanya. Kedelapan, laki-laki muslim tidak boleh mengenakan pakaian muslimah dan wanita muslimah tidak boleh mengenakan pakaian laki-laki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal itu di dalam sabdanya, La'anal mukhannathina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Di dalam sabda yang lain, Rasulullah menyampaikan, Allah melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian wanita dan wanita yang menggunakan atau mengenakan pakaian laki-laki. Allah juga melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Kesembilan, apabila mengenakan sandal, memulainya dengan kaki kanan, dan jika melepaskannya, maka mulailah dengan kaki kiri. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian mengenakan sandal, hendaklah ia memulai dengan kaki kanan. Dan jika ia melepaskannya, hendaknya ia memulai dengan kaki kiri. Hal ini supaya kaki kanan menjadi yang pertama kali dikenakan sandal dan yang terakhir kali dilepas. Kesepuluh, apabila berpakaian, mulailah dengan tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka memulai dengan yang kanan dalam segala hal, dalam mengenakan sandal, bersisir, dan bersuci. Ke-11, apabila mengenakan pakaian atau sorban baru atau pakaian apa saja yang baru, hendaklah ia berdoa. Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'alah. Ya Allah, bagimu segala puji. Engkaulah yang telah memberiku pakaian. Aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang ada padanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang ada padanya. Nabi senantiasa melantunkan doa ini ketika memakai pakaian yang baru. Ke-12, mendoakan saudaranya yang muslim ketika melihatnya mengenakan baju baru. Abli wa akhliqa, semoga tahan lama hingga Allah menggantikannya dengan yang baru. Rasulullah SAW pernah berdoa seperti itu untuk Ummu Khadijah yang mengenakan pakaian yang baru. Alhamdulillah, demikianlah penyampaian saya tentang adab-adab berpakaian. Semoga bisa diambil manfaatnya. Tentunya yang membawakannya masih banyak kekurangan. Karena itu hamba mohon ampun dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf kepada para pendengar ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.